Makanya saya sumbang saran buat Pak Pemerintah, usul sajalah program makan bergizi gratis atau makan siang gratis itu, daripada jadi bancakan, daripada jadi korupsi, mending ganti saja sekolah bebas biaya. Setuju gak kira-kira? Ya begitu, betul itu. Apa-apa sekarang mahal sekolah, Bu. Belum LKS-nya, ya Bu ya? Belum bukunya. Halo? Saya lihat Mas Deddy Corbuzier negor anak SD yang komentar makannya nggak enak. Ya maklumlah kalau anak-anak. Mengapa lidah tidak pernah bohong? Soal rasa lidah tak pernah bohong. Jangankan makanan di sekolah, masakan emaknya jadi protes, ya Bu ya. Cuman inti masalahnya bukan cita rasanya, inti masalahnya bukan apa yang dimakannya, tapi inti masalahnya adalah program itu apa nilai manfaat dan strategisnya. Makanya saya setuju dengan Gubernur Jawa Barat terpilih Pak Deddy Mulyadi. Beliau ngasih contoh uang 15.000 dikasih ke emaknya, suruh masak, besok bawa bekal sekolah untuk makan siang. Kan kalau di tempat lain makan siang gratis itu pemerintah yang nyiapin, ya kan, sampai mikir masak di sekolah apa ngambil catering. Saya punya ide baru, kasih uang ke orang tuanya senilai 15.000 dulu, senilai 15.000, suruh dimasak di rumahnya. Nanti hasil dari 15.000 itu jadi apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemarin ada titipan uang nggak? Ke orang tuanya? Ada? Ada berapa? 15.000. Ini yang masak siapa? Ibu. Ibu ini namanya siapa? Siapa? Sumiati kerjanya? Bapak apa? Hah? Kuli naon? Nih, Pak Kades, ini kurus badannya. Coba lihat. Pak Kades. Ini bajunya longgar. Ini baju bekas siapa? Bekas dikasih. Bagus, kamu hebat. Ya, ini orang hebat kayak gini. Apa pesan yang ditangkap di situ? Daripada program makan bergizi gratis yang merepotkan diselenggarakan oleh vendor pemenang tender, mending duitnya kirim ke emaknya aja. Sekarang kita berhitung, kalau makan siang sehari itu siangnya aja dihitung 15.000, 5 beras kali 30 hari 450. Nah kira-kira Bu, duit 450 itu kalau dikirim ke ibu-ibu aja cocok nggak kira-kira? Oh cocok banget. Oh yang punya anak 4 Bu, sekolah semua, 1.800.000 cair. Yakin kalau Pak Presiden Prabowo ngirim mentahannya, ngirim hepengnya ke rekening emak-emak ini 2029, Pak Prabowo menang telak 90%. Yakin saya. Ibu-ibu jamaah pengajian Al-Hidayah sekelurahan Kota Baru, apa kabar ibu-ibu, sehat? Mudah-mudahan dengan rutinnya kita, istiqomahnya kita mengadakan kegiatan Rajab keliling di bulan Rajab ini, atau Isra Mi'raj keliling di bulan Rajab ini, saya doakan ibu-ibu masuk surga semua. Ada orang yang berujar, katanya nggak enak jadi orang Islam karena belum tentu masuk surga. Nggak ada jaminan masuk surga. Salah. Justru orang Islam itu akan masuk surga semua. Cuman nggak boleh sombong.
Kita nggak boleh menjamin diri kita sudah pasti masuk surga. Itu yang nggak boleh. Kita juga nggak boleh merasa sudah menjadi panitia surga. Juga nggak boleh. Tapi saya yakinkan sama ibu-ibu, yang namanya orang Islam masuk surga semua. Amin. Termasuk ibu-ibu ini. Apalagi udah ping-ping begini nih. Dalam kitab Barzanji disebutkan orang Islam itu masuk surganya 3 rombongan. Rombongan pertama masuk surga tanpa hisab. Semoga kita diantaranya. Amin. Rombongan yang kedua bil hisabi wal mizan. Dihisab dulu, ditimbang dulu, tapi tetap masuk surga juga. Artinya walaupun dihisab karena banyak duitnya. Orang kaya dihisab dulu. Ustadz dihisab dulu. Profesor dihisab dulu. Ilmunya banyak soalnya. Harus dihisab dulu. Tapi tetap masuk surga. Nah, yang sepertiganya golongan yang agak bikin ketar-ketir. Golongan ketiga itu. Karena banyak dosanya daripada amal solehnya. Banyak maksiatnya daripada taatnya. Nah, golongan yang ketiga inilah masuk surga dengan syafaat. Bu, ibu-ibu banyak dosa enggak? Banyak aja apa banyak banget? Banget kayaknya ya. Nah, umat Nabi yang banyak dosa, barangkali banyak dosanya daripada pahala, banyak maksiatnya daripada taatnya, tapi tetap ada syafaat. Fahyana ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Siapa yang dapat syafaat itu? Yang dapat syafaat itu kata Nabi semua umatku. Yang penting pas matinya tidak dalam keadaan syirik, tidak dalam keadaan musyrik, tidak dalam keadaan menyekutukan Allah. Semoga kita semua masuk surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita ngaji Isra wal Mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, utitu bil buraq. Hari itu, malam itu didatangkan kepadaku buraq. Farakibtuhu hatta ataitu Baital Maqdis. Aku menunggangi buraq ini kata Nabi sehingganya aku tiba di Baitul Maqdis. Tsumma dakhaltul masjidah fasallaitu fihi rak'atain. Lalu kata Nabi aku masuk masjid dan sholat 2 rakaat. Di dalam masjid Nabi sholat. Tsumma kharajtu. Lalu aku keluar kata Nabi. Faja'ani Jibril. Di luar masjid beranda mendatangi aku malaikat Jibril. Bi'ina'im min khamrin. Dengan semangkok khamr. Wa ina'im min laban. Dan semangkok susu. Nabi disuruh milih. Harus pilih salah satunya. Enggak boleh pilih dua-duanya. Maka kata Nabi, fakhtartul laban. Aku pilih semangkok susu. Waktu itu khamar belum haram. Jadi kalau Nabi milihnya khamar enggak salah juga. Khamar sama susu warnanya sama, putih juga. Khamar itu kalau di Indonesia namanya tua. Kan putih warnanya kan? Susu putih, khamar juga putih. Kata Nabi, fakhtartul laban, aku pilih susu. Wa qala Jibril, Jibril berkata, ikhtartal fitrah. Pilihan kamu tepat Muhammad. Laqad asabtal haqq, pilihan kamu benar. Do Jibril,
Seandainya yang saya pilih khamar, apa jadinya? Seandainya tadi engkau minum khamar Muhammad, maka itu tanda umatmu bakal teler semua. Uang Nabi dulu jelas-jelas minum susu, masih banyak orang yang teler, ya Pak ya? Apalagi kalau pas organan, ada aja yang teler. Untung Nabi minumnya susu. Nah, ini sekaligus pelajaran bagi kita semua. Hidup itu pilihan. Kita harus memilih salah satunya. Artinya jangan sampai kita salah milih. Walaupun milihnya enak ini Bu. Yang tangan kanan susu, yang tangan kiri khamar. Adresnya jelas, alamatnya pasti. Kayak nyanyian zaman dulu itu gimana? Madu. Nyaut aja ibu-ibu ini. Ulang lagi, madu, racun. Enak juga ya. Coba sekalian nyanyi aja kita ini. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Enak milihnya. Milih tangan kanan madu, milih yang tangan kiri racun. Kira-kira kalau ibu-ibu disuruh milih, milih di madu apa di racun? Langsung milih di racun ya. Coba soalnya kita uraikan dulu, karena ada dua profesor di sini ya. Soalnya begini. Kalau milih yang tangan kanan susu, yang tangan kiri khamar. Ibu-ibu milih susu atau khamar? Susu dong. Yang tangan kanan madu, yang tangan kiri racun. Ibu-ibu milih di madu apa di racun? Kok kebalik ya pilihannya? Coba ulang sekali lagi ya. Milih yang tangan kanan susu, milih yang tangan kiri khamar. Milih susu atau khamar? Susu dong. Yang tangan kanan madu, yang tangan kiri racun. Milih di madu apa di racun? Racun. Mapas. Saking nggak mau di madu ya Bu ya. Itu pertanyaannya salah. Artinya memang begini, masih enak Bu kalau ada pilihan, ya Pak ya? Masih enak. Yang nggak enak itu ketika talbis. Apa itu talbis? Kecampur. Madu campur racun, susu campur khamar. Nggak kepake itu. Ibarat air campur bensin. Air kalau dicampur bensin, diminum manusia mabok, diminum motor mogok. Enggak ada benernya itu. Sama kita nih, hati-hati Bu. Ini zaman talbisul haqqa bil batil. Makanya Al-Quran menyebutkan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukkan yang hak sama yang batil. Susu jangan dicampur khamar, madu jangan dicampur racun. Bahkan yang lebih bahaya lagi zaman sekarang bukan talbis. Apa yang bahaya? Talafi. Apa itu talafi? Kamuflase. Kalau dalam bahasa anak kuliahnya kamuflase. Kalau dalam bahasa Arabnya talafi. Apa itu talafi? Tampilannya kopi, dalamnya sianida. Matilah Wayan Mirna Solihin. Katanya diracun sama Jessica. Jessica keluar dari penjara, sampai hari ini saya aja belum yakin benarkah Jessica meracun Mirna. Masih bingung kita. Tampilannya kopi, dalamnya racun sianida. Mereknya madu, dalamnya racun. Tampilannya susu, dalamnya khamar. Kita tertipu oleh penampilan. Kalau kata wong Palembang waluyo, pacak waluyo. Tahu arti waluyo? Wajah lugu ati buayo. Itu kata wong Palembang. Ini sanes waluyo Jawi nggih. Ini bukan waluyo Jawa, bukan. Waluyo Palembang, wajah lugu ati buayo.
Kita tertipu oleh penampilan, hati-hati zaman sekarang. Tampilannya malaikat, dalamnya belis. Hati-hati. Luarnya kalem, dalamnya kanji. Ini bahaya. Jubahnya nggak salah-salah, tapi tukang provokasi. Kerudungnya nyengser di tanah, tapi jago ngerumpi. Nggak salah, rajin ngaji, kerudungnya bagus, tapi kalau ngerumpi jago juga. Ini di sana. Kalau di Kota Baru, pusatnya. Saya juga begini, Bu Nunung, saya tuh juga heran ya. Ibu-ibu itu kalau sudah ngerumpi, ekspresinya kena banget, bibirnya sampai keriting. Ngapa ya Bu kalau sampai mengot-mengot bibirnya, matanya sampai melotot. Dan kata orang nih Bu, makin akurat informasinya, makin kecil volume suaranya. Iya nggak kira-kira? Kalau orang ngerumpi sudah nggak kedengaran lagi ngomong apa, itu akurat itu. Itu pasti akurat. Ada sesuatu yang hendak disampaikan. Nah ini masalah. Kadang-kadang lisan kita ini masih latah Bapak Ibu. Makanya pada kesempatan kali ini hendak saya sampaikan, hati-hati, ini zaman talafi, zaman kamuflase. Kita sedang dihadapkan dengan masa di mana ini zaman banyak orang pintar tapi tidak benar. Sering saya sampaikan, kalau orang goblok nggak benar, paling banter maling kotak amal masjid. Ya Pak ya. Berangkat ke masjid bawa sendal jepit, pulangnya bawa sendal kulit dia. Itu orang goblok nggak benar. Mengapa dikatakan goblok? Ya udah tahu masjid maling. Itu kan goblok nggak benar. Tapi kalau orang pintar nggak benar, hancur negara kita ini. Gara-gara korupsi. Yang saya bingung, ada santri Bu, maling kotak amal di masjid. Malingnya salah, nggak bisa kita benarkan. Tapi yang saya nggak habis pikir, 3 santri ini digebukin oleh warga sampai bonyok semua. Itu kan anak di bawah umur. Ya dia salah maling kotak amal. Tapi kalau sampai digebukin sampai bonyok semua kayak gitu, ini ada yang salah di tengah masyarakat kita. Sedangkan sebaliknya yang korupsi 300 triliun cuman diponis 6,5 tahun, itu pun cengar-cengar. Hakimnya cengar-cengir, pengacaranya cengar-cengir, tersangkanya cengar-cengir. Ini anomali. Ada apa dengan di negara kita ini? Makanya halo, hidup jangan salah milih. Saya ini ngomong sama ibu-ibu ini biar ingat Bu. Kadang-kadang saya dihadapkan dengan anomali, gejala sosial yang menurut saya nggak normal ini. Istri, ibu-ibu, tapi bukan yang di Kota Baru ya, di sono pokoknya, di sono. Ibu-ibu dikasih suaminya uang belanja 100.000 sehari, masih monyong. Emang beli apa ini Pak? Tapi dikasih caleg 100.000 buat 5 tahun, nyengir. Iya Pak ya? Kita ulang. Dikasih suami 100.000 sehari, masih monyong. Dikasih calon wali kota atau calon gubernur 100.000 buat 5 tahun, nyengir. Ini masalah di kita. Ini masalah. Jadi sulit kita ingin mendapatkan pemimpin yang baik, itu sulit sekali. Makanya di Indonesia ini justru banyak orang pintar tapi tidak benar. Akhirnya rakyat cuman dinina-bobokkan dengan hal-hal yang sepele. Makan siang gratis. Ingat kalau kata orang barat, no free lunch. Tidak ada makan siang gratis. Keju gratis hanya ada di perangkap tikus. Ikan asin gratis hanya ada di perangkap tikus. Rakyat dinina-bobokkan dengan sesuatu yang katanya gratis.
di mana makan bergizi gratis ini nasihat, bukan jelekin pemerintah, ndak boleh ya. Pemerintah itu nggak boleh dilawan, karena kalau dilawan kita ndak selamat, gugoh dalam Islam, makar. Tapi pemerintah jangan terlalu dipuji, karena kalau dipuji dia lalai. Rakyat yang baik mengingatkan pemerintah. Makanya saya sumbang saran buat Pak Pemerintah, usul sajalah program makan bergizi gratis atau makan siang gratis itu, daripada jadi bancakan, daripada jadi korupsi, mending ganti saja sekolah bebas biaya. Setuju gak kira-kira? Ya begitu, betul itu. Apa-apa sekarang mahal sekolah Bu, belum LKS-nya, ya Bu ya? Belum bukunya. Saya lihat di medsos itu, halo? Saya lihat Mas Deddy Corbuzier marah-marah sama anak SD, negor anak SD yang komentar makannya nggak enak. Ya maklum lah kalau anak-anak. Mengapa lidah tidak pernah bohong? Soal rasa lidah tak pernah bohong. Jangankan makanan di sekolah, masakan emaknya jadi protes, ya Bu ya. Cuman inti masalahnya bukan cita rasanya, inti masalahnya bukan apa yang dimakannya, tapi inti masalahnya adalah program itu apa nilai manfaat dan strategisnya. Makanya saya setuju dengan Gubernur Jawa Barat terpilih Pak Deddy Mulyadi. Beliau ngasih contoh uang 15.000 dikasih ke emaknya, suruh masak, besok bawa bekal sekolah untuk makan siang. Apa pesan yang ditangkap di situ? Daripada program makan bergizi gratis yang merepotkan diselenggarakan oleh vendor pemenang tender, mending duitnya kirim ke emaknya aja. Sekarang kita berhitung, kalau makan siang sehari itu siangnya aja dihitung 15.000, 5 beras kali 30 hari 450. Nah kira-kira Bu, duit 450 itu kalau dikirim ke ibu-ibu aja cocok nggak kira-kira? Oh cocok banget. Oh yang punya anak 4 Bu, sekolah semua, 1.800.000 cair. Yakin kalau Pak Presiden Prabowo ngirim mentahannya, ngirim hepengnya ke rekening emak-emak ini 2029, Pak Prabowo menang telak 90%. Yakin saya. Artinya kita harus sadar dengan kondisi negeri kita. Kita memang sedang dihadapkan dengan situasi, halo? Kita ini banyak penyelenggara negara, KTP-nya muslim, bahkan sudah berangkat haji, tapi kalau sama duit itu hijau matanya. Ini masalah di kita ini. Yang saya nggak habis pikir itu yang korupsi 300 triliun. 300 triliun itu nolnya berapa Bu? Itu kalau dipencet di kalkulator, error kalkulatornya, saking banyaknya. Kalau dibelikan sebelah semua, tenggelam Lampung sama lautan sebelah itu. Nah ini, halo, ngaji begini juga karena masuk YouTube. Nanti kan ada yang ngedenger. Begitu ada yang ngedenger, dijadikan masukan. Ketika masukan itu positif buat kemajuan bangsa, mudah-mudahan didengar oleh pemerintah. Amin, amin ya rabbal alamin. Lanjut kira-kira. Selanjutnya selesai minum susu Nabi kita, thumma urija bina ila sama'id dunya. Kemudian saya kata Nabi naik ke langit dunia. Pas betul kubah kita ini dikasih gambar langit ya Bu ya. Naik ke langit dunia, fastaftah Jibril. Jibril minta dibukakan pintu. Fafutihalana faida anabi Adam alaihi salam. Dibukakan pintu langit yang pertama.
Saya berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam, farahaba bi wa da'ali bi khair. Adam menyambut aku dan mendoakan aku dengan kebaikan-kebaikan. Cuman ada yang aneh, kata Nabi. Waktu di langit pertama, di sebelah kanan Nabi Adam banyak bayangan-bayangan putih, di sebelah kirinya banyak bayangan-bayangan hitam. Nabi bertanya kepada Jibril, man haula'i ya Jibril, mereka itu siapa ya Jibril? Jibril menjawab, yang sebelah kanan Muhammad bayangan putih itu arwah, roh-roh anak cucu Adam yang bakal masuk surga. Semoga kita semua termasuk di antaranya, amin. Yang sebelah kiri Jibril, yang sebelah kiri itu arwah, roh-roh anak cucu Adam yang bakal masuk neraka. Maka dalam peristiwa Mi'raj, Bu, ada satu sesi Nabi kunjung ke surga, sesi berikutnya kunjung ke neraka. Nabi menceritakan, at-talaqtu fil jannati fara'aitu aktsara ahlihal fuqara. Aku kunjung ke surga, ternyata sebagian besar penghuni surga itu orang fakir, orang miskin. Makanya di sini kalau ada ibu-ibu yang miskin, jangan kecil hati. Rumah gedek gerebek, mana kebanjiran terus, atap aja bocor, nggak usah kecil hati. Orang miskin duluan masuk surga kalau sholat, tapi kalau nggak sholat duluan ke neraka. Saya mau nanya ibu-ibu jujur, kalau suruh milih kaya apa miskin? Milih kaya apa miskin? Kaya lah, males miskin ya Bu, males. Yang milih miskin itu cuma Nabi. Nggak ada yang berani berdoa seperti doanya Nabi. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan saya dalam keadaan miskin. Wahsurni fi zumratil masakini yaumal qiyamah, dan bangkitkan saya bersama rombongan orang miskin pada hari kiamat nanti. Ibu-ibu berani mengamalkan doa ini? Saya nggak berani, Bu, nggak berani. Hidupkan saya dalam keadaan miskin, kata Nabi, matikan saya dalam keadaan miskin. Kalau kita mah nggak begitu, pengennya kecil dimanja, remaja disayang bunda, dewasa poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu maunya kita. Bahkan ada orang ngayal, kerjaannya pengen ngopi, ngerokok, duit teko, ora kerja. 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 Itu wiridan apa itu, Bu? Wiridan apa yang kayak gitu itu? Itu pikiran orang. Cuman begini, jujur saja, saya kalau disuruh minta kaya sama Allah. Kita semua kalau disuruh minta kaya semua. Mudah-mudahan kita dikayakan, Allahumma amin. Tapi saya ingin sampaikan sama ibu-ibu, laisal ghina an katratil arad. Bukanlah kaya raya itu karena banyak perbendaharaan, bukan karena banyak uang, bukan karena banyak harta, walakinnal ghina nafsi, tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Kaya itu bukan soal harta, tapi kaya itu soal rasa. Betapa banyak orang yang kaya raya tapi miskin rasa. Tidak sedikit orang yang katanya miskin harta tapi kaya rasa. Kaya itu ukurannya di sini, Bu. Yang paling penting dalam hidup ini jangan bermental miskin. Duit boleh nggak banyak,
Tabungan boleh tidak ada, mungkin gak banyak, tapi kita bermental kaya, jangan bermental miskin. Karena banyak zaman sekarang orang bermental miskin. Nah, apa ciri orang yang bermental kaya? Pengen tahu tidak? Pengen tahu tidak? Pengen tahu aja apa tahu banget? Ciri orang bermental kaya itu satu, dia tidak terobsesi dengan milik orang. Nggak usah kepengen sama punya orang. Orang yang paling sengsara adalah yang menginginkan punya tetangga. Yang lebih sengsara lagi bapak-bapak yang cinta sama istri tetangga. Awas kena bacok dia. Kita kalau ingin bahagia bu, pengen kaya, jangan terobsesi sama punya orang. Kalau bahasa kampungnya begini, tetangga beli mobil menggigil, tetangga beli motor gemeter, tetangga beli kulkas panas, tetangga beli ceret mencret. Jadi syukur yang punya kita, itu milik kita. Bukan kaya yang membuat Anda bahagia, tapi rasa bahagia yang menjadikan Anda kaya. Bukan kaya yang membuat Anda bersyukur, tapi rasa bersyukur yang menjadikan Anda kaya. Yuk kita syukur yang punya kita, tak usah hirau dengan punya orang. Insya Allah kita bahagia dan kaya. Insya Allah. Satu, dua. Yang kedua, ciri orang kaya itu tidak flexing. Apa itu flexing? Tidak pamer kekayaan. Hidup ini kalau masalah rezeki nasib. Tahu nasib bu? Nasib itu bahasa Arab, artinya bagian. Jadi nasib dalam bahasa Indonesia itu serapan dari bahasa Arab. Nah rezeki itu nasib masing-masing. Orang rezekinya nggak sama, ya Pak ya? Maka dari itu saat kita mungkin lebih daripada orang lain, jangan flexing. Karena kalau flexing itu menyakitkan. Betul, duit dia, yang kaya juga dia, mau beli apa juga urusan dia, hak dia. Tapi sumbang saran, jangan flexing. Ndak usah pamer. Kayak artis beli tas harganya 1 miliar, ya hak dia dong, ya nggak kira-kira? Cuman isi tasnya cuman minyak telon sama minyak angin sama lipstik, mahalan tasnya sama isi tasnya bu. Silakan hak dia, mau beli itu juga, tapi apa gunanya dipamerkan? Ada yang beli bathtub, tahu bathtub bu? Buat mandi itu kan 3 miliar mapas. Padahal tinggal pergi ke pasar bu, ada yang murahan, gede banget, paling 200.000, mereknya anti pecah. Sama aja kan? Sama aja itu. Mengapa kita ini nggak boleh flexing? Jangan pamer kekayaan di tengah-tengah masyarakat miskin. Jangan pamer kesenangan di tengah-tengah orang susah. Jangan pamer kenyamanan di tengah-tengah masyarakat yang sedang kena banjir. Jangan pamer nikmatnya sehat di dekat orang yang lagi sakit. Jangan pamer kemesraan di dekat orang yang jomblo. Iya gak kira-kira? Ibu-ibu pamer makan duren sekarung, makan sate kambing dekat orang kena stroke. Itu penghinaan itu bu. Itu penghinaan. Makanya ciri orang kaya, walaupun dia ada, dia nggak akan flexing, dia nggak akan pamer. Termasuk ustadz kayak saya ini, jangan sampai flexing. Karena kalau saya flexing, saya berkhianat kepada Allah. Karena saya mendakwahkan agama. Ayat yang saya sampaikan khianat dengan Allah, mengkhianati Rasulullah, dan mengkhianati umat. Karena begini, ibu-ibu ini kira-kira nih, habis saya ceramah, saya ini dikasih angpau nggak? Awas kalau nggak, saya tagih sama Bu Yasi nantinya. Dikasih angpau. Saya taunya cuman dikasih angpau, tapi saya nggak tahu dari mana sumbernya. Jangan-jangan kan sokongan, ya nggak kira-kira bu? Ya Pak ya. Coba
penceramah kondang satu kali ceramah 60 juta, 100 juta. Pernah ada di kampung undang penceramah kondang, tarifnya 60 juta. Warga kampung yang rumahnya masih gede geribik sokongan. Dia sokongan untuk membayar transport penceramah kondang dengan tarif mahal. Yang sokongan kan rumahnya gede geribik. Ya nggak apa-apa, itu halal, nggak salah. Saya nggak mengharamkan. Tapi seandainya dia sudah terkenal kaya raya, kerjaannya memamerkan semua kekayaannya itu menyakiti umat yang sudah sangat mendukungnya. Paling orang-orang yang ngefans sama dia bikin komentar apa? Nggak apa-apa, biar yang benci tambah panas. Bukan itu urusannya. Bukan yang benci tambah panas. Ini ajaran agama. 2 ya. 3, ciri orang bermental kaya itu selalu melihat ke bawah, tidak melihat ke atas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wala tanzuru ila man fawqakum." Apa kata Nabi? Lihatlah orang yang di bawah kalian, jangan lihat orang yang ada di atas kalian. Ada orang yang hidupnya sangat berat di muka bumi ini, tapi dia nggak berisik. Kadang-kadang maaf betul, kita ini baru dikasih kesusahan dikit udah ngepost di status WA masing-masing, udah update status. Bu, ada orang yang hidupnya sangat susah, bebannya sangat berat, tapi dia nggak pernah berisik. Dia berjuang dengan bebannya dan dia nikmati semua perjuangannya. Maka belajarlah dari orang-orang yang susah yang ada di sekeliling kita. Insya Allah kalau kita melihat ke bawah, hidup kita akan indah dan kita akan bermental kaya. Kalau kata ibu saya, halah kinai aban berjalan, tundoi saja bayi keting. Tahu artinya nggak Bu? Ini bahasa Inggris ini. Bahasa Inggris Kingston. King itu raja, stone itu batu raja Bu. Halah kinai aban berjalan, jangan lihat awan yang sedang berjalan. Tundoi saji baik keting, lihat jempol kaki, ingat asalna. Kalau kata ibu saya, amedihi sarelah lama dihi sare, amedihi miskin naklah lama dihi miskin. Kalau kita susah sudah dari dulu kita susah. Kalau kita miskin miskin biyen, dari dulu kita miskin, enggak tumben jadi orang miskin. Ya Pak ya? Nah, itu hidup akan bahagia. 3 ya. 4, orang yang bermental kaya itu tidak mengharapkan subsidi. Karena di Indonesia ini banyak orang kaya tapi mentalnya miskin. Rumahnya sudah gedong tapi masih nerima PKH. Betul? Itu mental miskin. Lagunya kayak sosialita mapas, muka glowing skincare, iya, lipstiknya sampai nyangkut-nyangkut di gigi. Kalau kondangan bawa tasnya aja begini, baju, celana semua matching ya Bu, gaya sosialita. Dibilang melarat marah, nggak dapat bansos BLT ngambek. Ini masalah. Banyak orang bermental subsidi, padahal sering saya sampaikan kan, kita ini nggak urung dapat rezeki dari Allah, walaupun nggak dapat bantuan pemerintah, ya Pak ya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kelima, ciri orang bermental kaya itu tidak besar pasak daripada tiang. Saudagar Bogor biar tekor asal kesohor. Kalau kata wong Palembang kue putu buatan cek gaya, hidup buntu banyak gaya. Nih Indonesia ini begini Bu, orang Indonesia, tapi mudah-mudahan nggak termasuk kita. Orang Indonesia itu penyakitnya begini,
gaji cuman 2 juta, dikumpul-kumpul setahun, udah ngumpul beli iPhone. Habis gaji cuman buat beli iPhone. Mohon maaf betul, baru diangkat pegawai P3K, baru juga jadi ASN, gaji 4 juta sebulan, ngeridit Avanza. Kalau Avanza itu 4 juta sebulan kan gak tercover. Ini masalah orang Indonesia. Orang Indonesia ini pesta gede-gedean, ngadain resepsi pernikahan wah mewah bukan main, banyak utang, habis nikah tinggal di kontrakan. Kalah sama orang Amerika, orang Eropa. Orang Amerika, orang Eropa yang katanya lebih kaya dari kita, kalau lagi nggak punya modal, nikah di gereja dia, Bu. Paling 10 orang yang datang, karena dia nggak mau berhutang, nggak mau kemudian kesusahan. Nah orang Indonesia rela jual rumah, nggak ada tanah, untuk itu semua. Nah budaya kita. Terus orang Indonesia ini kalau ngutang-ngutang sama saudara, sama tetangga, sama temen, membayarnya susah. Ngutang gula kopi ke warung tetangga, ketiban dapat duit bukannya bayar utang, malah jajan ke Indomaret. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Ini mental kita. Hati-hati dengan mental miskin. Kita semua mudah-mudahan bermental kaya. Amin. Selanjutnya kata Nabi, wa talaqtu fin nari faraitu aktsaru ahlihan nisa. Sayang sekali ketika aku kunjung ke neraka, kata Nabi, aku lihat di dalam neraka itu kebanyakan perempuan. Subhanallah. Kalau ngeliat ibu-ibu rajin ngaji begini nggak percayalah saya itu. Tapi kalau ibu-ibu ini dari mukanya ya masuk surga semualah. Auranya kelihatan soalnya. Kayaknya tapi Bu ya. Yang mastiin kan cuman Allah Ta'ala. Cuman begini, ibu-ibu wajib tahu apa sebabnya perempuan masuk neraka. 1, karena durhaka kepada suami, melawan suami. Kan sering saya ceramahkan, perempuan paling gampang masuk surga taat suami. Perempuan paling gampang masuk neraka ngelawan suami. Suami lagi tidur, Bu, sepak palanya, gratis masuk nerakanya. Enggak usah bayar kaplingan di neraka. Iya, kalau mau ngelawan mah gampang, maksud saya gampang banget. Kalau dia bangun, maaf pak, nggak sengaja gua, padahal sengaja disepak itu, pura-pura nggak sengaja. Yang kedua, mengapa banyak wanita masuk neraka? Sebabnya karena istri kurang syukur dengan suami. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Kalau dompet suami lagi gemuk, mau dia dipeluk-peluk. Tapi kalau dompet laki lagi nipis, laki megang bilangnya najis, jijai bajai najong tralalah. Karena kurang syukur tadi. Penyakit nggak syukur itu, Bu, berapapun gaji suami pasti kurang, ya Pak ya? Pasti kurang. Walaupun memang mumpung nggak ada bapak-bapak, kalau ada bapak-bapak tak ajarin. Walaupun istri harus qanaah, harus syukur dengan suami, suami pula nggak boleh pelit dengan istri. Saya tahulah rahasianya ibu-ibu ini. Ibu-ibu ini paling sebel sama laki pelit, ngasihnya cuman dikit, itu pun diungkit-ungkit. Sebel banget rasanya ya. Bener ya Bu? 3, mengapa perempuan banyak masuk neraka? Karena yang mengotori ranjang suami. Ada perempuan itu poliandri, laki punya, cowok punya dia. Suami peras keringat banting tulang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Bertaruh nyawa demi nafkah keluarga. Bininya memasukkan laki-laki lain ke dalam kamar. Ini laknat ini yang kayak gini, laknat.
Hati-hati, jagalah kehormatan. Itu yang terpenting dalam hidup kita ini. Hawa nafsu cuman sesaat. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu masuk surga semua. Amin. Baik, kita lanjut. Tumma urija bina ila sama'i tsaniyah. Naik ke langit kedua, ketemu dengan Nabi Isa, Nabi Yahya alaihi wasallam. Naik ke langit ketiga, ketemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi Idris. Langit kelima Nabi Harun. Tumma urija bina ila sama'i sadisah. Naik ke langit yang keenam, ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Tsumma urija bina ila sama'is sabi'ah. Naik ke langit yang ketujuh, ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Huwa musnidan dhahrahu ilal baitil ma'mur. Yang Nabi Ibrahim itu sedang menyandarkan bahunya ke Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur itu Ka'bahnya malaikat. Jadi kalau manusia punya Ka'bah Baitullah di Mekah, malaikat punya Ka'bah juga, yakni Baitul Ma'mur. Lantas dari Baitul Ma'mur Nabi tsumma dhahaba bi ila sidratil muntaha. Lalu saya dibawa ke Sidratul Muntaha. Makanya nama masjid kita ini Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu apa? Kampung malaikat. Jadi kalau ada soal, Bu, apa itu Sidratul Muntaha? Kampungnya malaikat. Wa fiha malaikatun la ya'lamu adadahum illallah azza wa jalla. Di dalamnya banyak sekali malaikat yang tidak ada yang tahu jumlah hitungannya kecuali cuman Allah azza wa jalla. Nah, dari Sidratul Muntaha kata Nabi, kata Jibril, Muhammad, berhenti kita. Kamu naik lagi. Saya sampai di sini. Kata Nabi, Jibril, saya enggak berani sendirian, temenin. Apa kata Jibril? Innaka akrama 'alallahi minni. Engkau Muhammad lebih dimuliakan Allah daripada saya. Saya aja nggak boleh, kata Jibril, naik. Hanya kamu yang boleh. Maka Nabi naik ke tempat yang tinggi sekali, yang malaikat pun satu pun nggak ada yang ke sana. Jibril saja nggak bisa menceritakannya. Nabi duduk iftiras. Tahu duduk iftiras, Bu? Duduk iftiras itu saya praktekin dikit ya. Hitung-hitung ngelipat kaki saya dulu. Duduk iftiras begini, Bu. Tegakkan telapak kaki kanan, duduki telapak kaki kiri. Lalu tangan kita di atas paha, jari-jari itu sampai di pangkal lutut setetakan pedang. Jadi jangan begini, jangan pula begini. Begini, nah, tangan itu. Kalau tahiyat. Nah, dalam keadaan duduk iftiras, tahiyat awal, Nabi membaca At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Lalu Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu Nabi menjawab lagi, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Lalu Nabi menerima perintah sholat 5 waktu. Makanya ya Muhammad, innahunna khamsa shalawatin. Dari 50 sholat, ini saya singkat ceritanya, Bu, biar gak kepanjangan maksud saya. Dari 50 sholat tadi itu tinggal 5 waktu sholat. Likulli sholatin asrun. Satu sholat nilainya 10. Fadzalika khamsuna sholah. Maka jumlahnya sama dengan 50. Jadi aslinya itu bukan sholat 50 waktu, bukan. Satu sholat nilainya 10 kali 5, 50. Annahu man hafadha alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah. Barang siapa, kata Allah, yang menjaga 5 waktu sholatnya pada waktu-waktunya, aku masukkan dia ke dalam surga. Wa man lam yuhafid alaihinna liwaqtihinna, awas sebaliknya, yang enggak menjaga sholat 5 waktu. Sholat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isya,
isaknya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ketiban salat subuh, usolli fardhas subhi rakaataini mustaqbilal qiblati qodoan lillahi ta'ala. Loko qodoan jam 8 salat subuh. Ada juga ibu-ibu niatnya begini, usolli fardhas subhi rakaataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Loko kesiangan bu, jam 10 salat subuhnya. Nanti anaknya niru, apa kata anaknya? Usolli fardhas subhi wa dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i keroyoan oplosan nilai ta'ala. Orang lebih hebring lagi bu, subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdownnya malaikat Israel. Dan Allah itu maha bijaksana. Sholat itu nggak bikin repot, betul nggak bu? Sholat zuhur wayahnya istirahat. Apa kerjaan nggak pakai istirahat? Ya pak ya. Sholat asar wayahnya selesai kerjaan, ceramahnya selesai kalau asar. Ngapain panjang-panjang, angpaunya segitulah isinya. Artinya semua pekerjaan apa yang nggak ada selesainya? Yang belum selesai hari ini besok lanjut lagi, Kemudian maghrib, wayahnya kita sudah sampai rumah. Isya kita mau istirahat. Subuh emang bangun. Orang nggak pernah bangun subuh penyakitan. Lihatlah nanti, orang yang nggak pernah bangun subuh penyakitan. Dan sholat itu kan nggak lama, cuman 5 menit proporsionalnya. Dan sholat nggak pernah bikin capek. Saya belum pernah ngeliat orang sholat ngap-ngapan. Ngapa pak capek habis sholat? Nggak ada. Orang kerja capek banyak, orang olahraga maraton capek banyak, orang makan bakso capek banyak. Habis bakso 5 mangkok, ngap bu, nggak bisa bangun kita. Tapi sholat nggak bikin capek, dibuat sederhana, di waktu yang tidak merepotkan, agar kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Terakhir ibu-ibu, Isra wal Mi'raj ini adalah mukjizat untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Artinya karena ini mukjizat, itu tidak bisa kita uraikan secara empirik, tapi wajib kita imani. Kalau kita mengingkari peristiwa Isra wal Mi'raj, bisa kafir kita. Karena mengapa? Itu mukjizat atas Nabi. Tapi sebaliknya, orang-orang yang ngaku bisa Isra wal Mi'raj bisa kafir juga. Ada orang namanya Faqih Muqaddam, ngaku bisa Mi'raj 70 kali dalam satu hari. Awas, hati-hati. Jadi mengingkari Mi'raj bisa kafir, ngaku-ngaku bisa Mi'raj juga kafir. Hati-hati, jangan sampai terjebak kepada hal tersebut. Baik, demikian apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramahnya masih kurang, ya silahkan ngundang lagi. Mudah-mudahan sekali lagi manfaat ibu-ibu. Ini kan masih cuaca buruk ya. Banjir masih di mana-mana. Bantu saudara-saudara kita yang kena banjir, walaupun jangan sampai dimanfaatkan orang ya. Akhirnya nanti banyak tangan-tangan kotor yang mencari manfaat di balik musibah, mencari kesempatan dalam kesempitan. Bantu saudara kita, saling menolong satu sama lainnya dan saling mendoakan satu sama lainnya. Baik, kita sekarang berdoa.